Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam pesan pastoral. Saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan, besok jam 9.30 kita akan bersama-sama merayakan kematian Yesus Kristus. Persiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Nah, kemarin saya telah membahas apa yang saudara lakukan jika sungai keuangan mulai mengering. Hari ini saya akan membahas karakteristik perekonomian Allah. Saya ambilkan dari firman Tuhan Mazmur 37 ayat 18-19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Bapak Ibu, sementara keadaan ekonomi dunia yang semakin menurun, Allah telah menyediakan jalan bagi kita untuk dapat hidup dalam keamanan dan penyediaan dalam perekonomiannya. Apa karakteristik perekonomian Allah? Sekali lagi saya akan mengulangi, perekonomian Allah adalah hukum yang mengatur rumah tangga Allah. Ada 3 karakteristik perekonomian Allah. Yang pertama, perekonomian Allah memiliki sumber-sumber yang tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Dalam perekonomian Allah ada penyediaan yang tidak terbatas, ada kelimpahan, ada lebih dari cukup, akan terjadi pertumbuhan dan pelipat gandaan. Karakteristik yang kedua, Allah akan memuaskan kita dengan berlimpah-limpah. Firman Allah dari awal sampai akhir menyatakan rencananya untuk menyediakan secara supranatural bagi umatnya. Salah satu janjinya yang dapat kita pegang ketika menghadapi ketidakpastian, bencana, kemunduran keuangan, seperti dalam Mazmur 37 ayat 18-19. Di situ ada tertera kata kenyang, berasal dari bahasa Ibrani Saba, yang berarti memenuhi dengan kepuasan. Dipenuhi, memiliki banyak persediaan. Artinya, pada masa kelaparan pun kita memiliki janji penyediaan Allah, bukan sekedar pas-pasan, tapi kita memiliki banyak sampai kita dipuaskan. Kriteria yang ketiga, dalam perekonomian Allah, rumah penyimpanannya tidak pernah kosong. Oleh sebab itu, alihkan pandangan kita dari kebutuhan, keuangan, dari kekurangan, dari hutang yang masih bertumpuk, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain. Sekarang, fokuskan iman kita kepada persediaan Allah yang tidak pernah kosong. Ia sumber dari segala berkat. Saya beri satu contoh. Ketika kami mulai memasuki stay at home, tanggal 20 Maret 2020, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lepaskan sumber-sumber penyediaan yang tidak terbatas kepada kami. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sore harinya, ada seseorang yang Tuhan pakai untuk mengirim makanan kepada kami. Dan keesokan harinya ada seseorang yang Tuhan pakai untuk mengirim 2 kotak masker kepada kami. Dan kami memang membutuhkan masker itu. Dan pada saat itu pasar lagi sedang kosong. Stok hanya ada satu-satunya di salah satu apotik di Pekanbaru dengan harga 350.000 satu kotak tersebut. Ini salah satu bentuk penyediaan Allah yang dimana rumah penyimpanan Allah tidak pernah kosong. Walaupun apotik kosong persediaan, tapi rumah penyimpanannya tidak pernah kosong. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita dapat masuk ke dalam perekonomian Allah? Yang pertama, kita harus bergerak dari ketakutan menuju iman. Bapak Ibu, ketakutan itu akan menghalangi kita untuk mengambil langkah iman. Misalnya ketakutan tidak punya uang yang cukup memenuhi kebutuhan kita. Ketakutan sakit penyakit akan menimpa kita. Nah, ketakutan akan menyebabkan kita berhenti untuk memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya. Ketakutan akan menghalangi kita untuk tetap setia kepada firman Allah. Nah, iman dengan cara apa? Memegang janji Tuhan. Mazmur 89 ayat 35 berkata, Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Cara yang pertama, kita bergerak dari ketakutan menuju kepada iman. Tapi cara yang kedua, terima janji Allah dengan iman dan ketaatan.
Salah satu contoh dalam Alkitab, Ishak. Dia berani mempercayai Allah di tengah-tengah kelaparan besar, kebinasaan dan maut yang mengintip pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia menerima firman Tuhan. Dia taat, setia melakukan firman Tuhan itu. Ishak tinggal di Gerar, di negeri orang Filistin. Ishak menabur sehingga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ishak menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham, namun ditutup oleh orang Filistin. Berbicara menggali sumur, ini berbicara menggali pengalaman-pengalaman dari pendahulu. Menggali pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengan saat ini. Tetapi yang berikutnya, Ishak bersinergi dengan orang yang layak diajak bersinergi. Nah, sebagai firman yang menutup pertemuan kita, Kejadian 26 ayat 12-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kriteria perekonomian Allah. Dan biarlah kami semua boleh memasuki perekonomian Allah di tengah-tengah krisis ekonomi global yang terjadi hari-hari ini. Bapa, hamba-Mu khusus berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati mereka yang ada di kantor. Tuhan yang memberkati mereka juga yang terbaring sakit. Biarlah kesembuhan dari Tuhan turun atas mereka yang sakit. Mereka yang ada di kantor, Tuhan memberkati pekerjaannya berlimpah-limpah. Bahkan yang ada di rumah, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.